Baik, kita akan mencoba untuk mempraktekkan langsung di slide Excel. Jadi saya akan mempraktekkan bagaimana menyusun dinamika populasi. Yang paling penting adalah ketika menyusun dinamika populasi adalah asumsi. Jadi asumsi, koefisien teknis, kemudian zooteknis, yang itu yang menjadi dasar bagi penyusunan dinamika populasi yang nantinya diturunkan ke dinamika produksi, diturunkan ke dinamika pakan, dan juga akan diturunkan ke dinamika limbah. Baik, secara sederhana bahwa kita menyusun bahwa yang ditugaskan di masing-masing kelompok kan sudah ya. Di sini ada bangunan 1 hektar, kemudian luas lahan kebun 2 hektar. Tadi ingat bahwa 1 hektar ini adalah bukan hanya untuk kandang sapi, tetapi kandang dan bangunan. Kemudian ada lahan kebun 2 hektar, ada skala usaha 498 ekor sapi laktasi. Tadi sudah disebutkan di awal kan, karena sudah dihitung di awalnya, maka kita tetapkan 498 ekor ini menjadi skala usaha sapi perahnya. Nah, kemudian tentunya pada awal pembelian nanti tidak langsung ujuk-ujuk langsung sapi laktasi bisa, tapi ada hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa ada adaptasi ketika suatu ternak pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Oleh karena itu, saya mencoba untuk di sini membeli darah bunting 4 bulan. Jadi pembelian awal itu adalah pembelian darah bunting 498 ekor. Kemudian di sini ada koefisien teknis. Nah, ini untuk menentukan jumlah pakan. Ada induk betina konsentratnya misalnya 8 kilo. Kemudian hijauannya 40 kilo. Kemudian untuk darah konsentratnya sekitar 6, hijauannya 25, kebutuhannya per hari ya, per ekor per hari. Kemudian untuk pedet, susu, perlu susu kan, misalnya 5 liter selama 3 bulan. Kemudian nanti ada milk repressor, itu 2 kg setelah umur lewat lepas sapi. Kemudian hijauan mulai diintroduksi pada bulan ke-5, ke-6, atau bulan 4, 5 selanjutnya. Jadi itu bisa diintroduksi. Kemudian ada kotoran yang dihasilkan oleh induk 30 kilo per ekor per hari, untuk darah 20 kilo per ekor per hari, untuk pedet misalnya dirata-ratakan 3 kilo per ekor per hari. Nah, untuk produksi susu, ini sebagai dinamika produksi nantinya, itu untuk pertama awalannya adalah 10 liter. Rata-rata kita ambil rata-rata saja bahwa selama kurun waktu produksi itu adalah 10 liter per ekor per hari. Kemudian nanti ke laktasi 2 adalah 15 liter per ekor per hari. Nah, untuk zooteknisnya, tadi sudah disebutkan bahwa sistem pembiakan yang dilakukan di sapi perah ini adalah dengan inseminasi buatan. Namun tentunya kita harus mengetahui koefisien teknis atau zooteknis yang diperlukan untuk sapi perah. Ini ada CI. CI ini adalah calving interval. Jadi jarak antar kelahiran ke kelahiran yang satu ke kelahiran yang lain ya. Calving interval. Oke, jadi 12 bulan, diprediksikan 12 bulan. Kemudian service per conception-nya adalah 2 kali, anggap saja 2 kali. Jadi artinya rata-rata sekali IB gagal, IB yang keduanya adalah tokcer. Oke, kemudian sek rasionya adalah 0,5, kemudian angka harapan hidupnya adalah 0,95, kematian pedet sebesar 0,5, artinya yang hidup hanya dari pedet-pedet yang ada itu adalah 0,95. Kemudian pedet lepas sapi itu 3 bulan, darah bunting itu 18 bulan, kemudian 1 bulan diperkirakan waktunya adalah 30 hari, walaupun kita berbeda-beda, anggaplah 30 hari ya. Seperti itu. Baik. Kemudian ingat bahwa produksi susu itu ketika sapi melahirkan itu akan langsung memproduksi susu. Anggaplah di sini lahir ya. Ini sudah di bulan kelahiran, kemudian sudah menghasilkan susu. Oke, tadi dianggap susunya mungkin sedikit terlebih dahulu, sedikit produksi susunya hanya sedikit per rata per hari, kemudian nanti akan menginjak terus sampai ada pada puncak tertentu 3 bulan produksi susu, kemudian nanti akan melandai kembali. Nah, ini pada posisi ini sapi telah lahir, ini ada yang saya kasih merah ini adalah diberikan day open, days open ya. Jadi days open ini adalah sapi tidak boleh dulu dikawinkan berikutnya.
Ada yang menyebutkan bisa 40 hari, ada yang lebih dari 90 hari, ada yang 90 hari. Tapi lebih baik supaya uterusnya yang tadi melahirkan itu cukup kuat nanti untuk menampung beban sapi lagi ketika di IB, itu lebih baik di antara 2 bulan. Jadi 2 bulan setelah kelahiran itu baru bisa dikawin kembali. Nah, kemudian ini sapi dikawin kembali, tadi gagal ya, gagal dikawin pertama, kemudian kan 21 hari nih siklus birahinya, ada kan kemungkinan buntingnya di bulan kelima. Oke, dari sejak kelahiran ya. Jadi di bulan kelima sejak kelahiran lanjut, kemudian pada bulan kebuntingan, ini kan 1 bulan nih. Jadi anggap ini bulan ke-1 bunting, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Nah ini bulan ke-7 ini harus siap-siap sapi dikeringkan. Jadi masuk ke kering kandang. Jadi day period supaya sapi nanti untuk mempersiapkan kelahiran berikutnya. Nah itu pemahaman koefisien teknis atau zooteknis dari siklus dari produksi sapi. Baik, tadi disebutkan kita akan mencoba membangun dinamika populasi. Bagaimana membangunnya? Oke, ini saya sudah membuat contoh dinamika usaha sapi perah. Jadi ada struktur populasi, kemudian ada bulan, ada tahun. Jadi ada bulan, ada tahun. Kita proyeksikan ini tahun ke-1, tahun kedua, ya tadi dari 12 bulan per tahunnya. Kemudian struktur populasinya ada induk laktasi. Ini ada bunting laktasi ke-1, bunting 1 bulan sampai 6 bulan, bunting 7 sampai 9 bulan. Atau tadi bisa tanpa ini juga tidak ada masalah. Hanya strukturnya adalah laktasi 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian nanti dikaling atau di afkir. Kemudian ada darah, ini 13 sampai 18 bulan. Artinya umurnya maksudnya ini umur darah itu 13 sampai 18 bulan. Ini ada darah bunting 1 sampai 4 bulan, darah bunting 5 sampai 9 bulan. Ada pada lepas sapi 4 sampai umurnya 4 sampai 12 bulan. Karena ini pada baru lahir sampai sapi, ada jantan, ada betina. Kenapa di sini pedet lepas sapi, di sini tidak disebutkan jantan betina karena yang jantan langsung masuk ke penjualan. Jadi dijual ya. Atau ini masuk ke di sini afkir dan jantannya sapinya dikeluarkan. Ya, jadi penjualan sapi ini masuknya di penjualan sapi. Ini harusnya dibagi 2, sapi afkir sama sapi pedet jantan. Nah, saya tambahkan dulu, ini pedet jantan. Oke, baik. Jadi jadi ini pedet jantan, ini sini ya. Saya hapus. Oke, baik. Jadi kita mulai ya, Jadi ini saya coba hapus dulu, saya nolkan semuanya. Saya coba nolkan semuanya. Oke, saya nolkan ya. Oh, maaf. Atau jangan di nol ya. Oke, saya nolkan dulu. Ini satu-satu ya. Saya coba nolkan dulu yang ini ya. Oke, saya coba nolkan ya. Oke, nah ini kita beli tadi pembelian awal. Pembelian awal itu darah bunting 1 sampai 4 bulan. Kita lihat ke sini. Nah ini darah bunting, pembelian darah bunting 4 bulan ya. Darah bunting 4 bulan, kita ambil sama dengan kita pindah ke 498. Oke, nah ini darah buntingnya ya. Jadi kemudian ini pindah kan, ini udah bulan keempat nih, tinggal pindah ke bulan kelima. Kalau walaupun di sini ada bulan kedua, tapi di sini sudah bulan kelima, berarti sama dengan ambil dari sini saja. Oke, nah ini darah 5 sampai ini bulan ya, 5 sampai 9 bulan. Nah, 5 sampai 9 bulan, berarti tinggal ambil sampai sini, ambil ke sini. Jadi umur ini 5, 6, 7, 8, 9 sini nih. Jadi sampai sini. Oke, di sini melahirkanlah pedet sapi
Nah, otomatis yang tadinya darah menjadi sapi laktasi ke sini ya. Oke, nanti pindah ke sini menjadi sapi laktasi. Nah, 49 jadi sapi laktasi. Nah, tentunya di sini juga lahir kan. Lahir tadi berapa ekor? Nah, lahirnya adalah rasionya setengah setengah. Setengah jantan, setengah jantan ya betul, pedet jantan, setengah lagi pedet betina. Bagaimana cara bikinnya? Ini kan di sini harus ditempatkan pada pedet yang baru lahir sampai umur 3 bulan ya. Nah, ini berarti sama dengan kita ambil ke sini. Oke, ambil ke sini. Kemudian dikali rasionya. Kita ambil ke sini. Rasio mana rasio tadi? Oke, rasionya nah ini 0,5. Ambil rasio. Kemudian jangan sampai di situ. Kalikan lagi dengan kematian. Nah, karena umur harapan hidupnya 0,95, jadi kita pakai angka harapan hidupnya seperti ini. Oke, kemudian jadi 2,37 ekor. Begitu pula dengan yang betina, mirip. Oke, jadi sama dengan masuk ke sana ke 498 dikali dengan rasio dikali dengan kematian atau angka harapan hidupnya. Oke, jadi tinggal 5% yang itu. Nah, ini pedet kan, posisi pedet 3 bulan. Ini bulan ke-1, kedua, ketiga. Jadi kita tinggal tarik saja. Bulan ke-1, ke-3. Oke, sama ya. Tinggal tarik. Ini tinggal tarik saja. Oke. Nah, ini bulan kita masih di pedet ya, posisi masih di pedet. Ini 3 bulan berarti masuk ke posisi pedet lepas sapi. Yang mana yang lepas sapi adalah betina naik ke atas, oke, betina naik ke atas. Yang ini kemudian jantan masuk ke, nah ini masuk ke penjualan jantan di sini ya, sama dengan, nah ini masuk ke sini. Oke, nah ini cukup ya. Jadi ini kita nanti ini posisinya akan naik terus ya ke sini ya, posisinya naik. Sebagai nanti dia akan jadi darah, kemudian jadi induk juga sebagai replacement stock. Nah, nanti pada saat kapan akan dijual, karena di sini sapi perah nanti masih 498, kemudian nanti ada kemungkinan penjualan. Jadi ketika dia naik sapi perah, apa namanya itu? Nanti kan ini anggaplah ini sebetulnya 5 laktasi ya, 5 laktasi. Ada kemungkinan juga disiapkan penjualan darah. Penjualan darah. Penjualan darah. Karena nanti replacement stock ini yang kita pelihara itu mungkin belum bisa mengkaling ya, jadi belum bisa menjadi replacement stock ya. Karena mungkin produksi susu yang awal ini masih bagus ya. Masih bagus. Jadi nanti kita jual atau terserah nanti kalian apakah pada anak pertama kelahiran ini akan dijual semua juga tidak jadi masalah. Tapi kalau misalnya dipelihara terus kemudian nanti akan mengganti sebagian induk yang tidak bagus produksinya silakan. Nah, ini kan hanya hitung-hitungan ya, silakan saja. Tapi kalau mau dijual, jual saja sampai dia kelahiran 5, berarti nanti dipersiapkan pada posisi laktasi keempat itu akan menjadi replacement stock. Jadi kalau yang ini mau dijual, jual aja semua. Nanti masuk ke dalam pedet penjualan pedet betina. Jadi kita siapkan saja di sini. Jadi selain darah, penjualan pedet juga betina ya. Betina lepas sapi maksudnya. Ya jadi masalah. Ya itu tergantung kalian nanti memproyeksikannya.